Kemudian megang HP-nya dari tadi screen time. Udah, oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, bisa semangat kan ya? Nah, Oke. sana. Ya, di sekarang setelah kita mempelajari bagaimana apa ini fungsi dari Microsoft Azure itu kan membuat virtual machine. Nah, setelah kita tahap yang pertama selesai yang diajarkan oleh Pak Munib, nah itu sekarang kita melakukan sebuah konfigurasi di Microsoft Azure. Nah, sebelumnya untuk konfigurasi kali ini kita akan bahas tentang apa itu yang namanya DNS. Nah, untuk kelas 11 mungkin udah tahu lah ya DNS itu apa. Nah, kalau buat kelas 11 mungkin baru, karena waktu kelas 10-nya belum pernah belajar mengenai server lebih lanjut karena hanya pernah nginstal doang. Nah, DNS itu merupakan suatu sistem kalau misalnya di server yang nama lainnya atau singkatannya ialah domain name system, atau dalam pengertiannya seperti ini, sebuah sistem yang memungkinkan manusia dan komputer untuk berkomunikasi secara lebih mudah. Nah, maksudnya gimana nih? Maksudnya si DNS ini, sistem DNS ini ialah mengubah alamat IP suatu website menjadi sebuah alfabet yang mudah untuk dimengerti. Jadi misalnya katakanlah di sini kita punya nama Selfie. Selvia ini anggaplah nama ya. Memang nama ya. Anggaplah nama. Nah, kemudian dari si Selvia ini mengandung atau mempunyai alamat IP seperti ini. 195.12.2.91. Nah, otak manusia itu lebih mudah mengingat nama, benar kan ya, alfabet. Sedangkan angka itu sulit. Coba bayangkan ketika kita mau menggunakan Facebook, kita kan nggak tahu nih, Facebook itu alamat IP address-nya itu apa. Masa kita harus hafalin IP Facebook itu apa, bla bla bla. Kan nggak lucu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi gampangannya ialah untuk menerjemahkan suatu alamat IP ke dalam alfabet untuk mudah dimengerti oleh kita. Nah, kalau nggak percaya kayak gini. Saya kasih contoh. Di contoh katakanlah kita mencari IP Facebook. Untuk mencari IP Facebook, kita bisa menggunakan fitur CMD yang ada di di Microsoft. Di Windows, sorry. Nah, setelah kita melakukan ping facebook.com, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, alamat ini ialah IP-nya si Facebook. Kalian kalau browsing bisa menggunakan ini. Ya enggak, karena lebih mudah kan ingat ini timbang ingat 157.24 ini nah, susah kan. Tapi ketika kalian mengetahui alamat IP ini pasti munculnya ke si facebook.com. Coba kita cek ya. Kita paste di sini. Ya kan bener kan, facebook.com. Terus apa lagi? google.com. Google.com tuh itunya apa? IP-nya. Nah, kita cek lagi di sini. Ping google.com. Nah, ini IP Google. Google kan? Nah, seperti itu. Terus tapi Google ada lagi ya dia punya IP spesial atau ya IP yang khusus buat DNS. Nah, buat DNS Google itu berbeda dengan DNS pada umumnya karena fungsi DNS Google itu ialah sebagai apa ya? Sebagai server utama di seluruh dunia. Jadinya ketika kita mengakses menggunakan DNS Google itu, jadi kita kecepatan aksesnya itu lebih lancar dan lebih aman. Tapi kalau kita menggunakan DNS Google yang katakanlah, tahu kan lah DNS Google itu apa? 8.8.8. Itu bukan website. Pasti bakal error di sini. Karena ini fungsinya bukan sebagai penerjemah, tapi sebagai alamat atau server yang mengatur seluruh dunia. Jadi sehingga jika kita menggunakan alamat DNS ini di pengaturan internet kita, itu insya Allah aman. Seperti itu. Ini bukan website ya, ini bukan website, tapi hanya sebagai pusat atau server. Seperti itu. Nah, lanjut. Setelah kita mengetahui apa itu fungsi DNS, nah selanjutnya setelah kita membuat virtual machine di Microsoft Azure,
Itu untuk tahap selanjutnya ialah mengkonfigurasi. Nah, untuk mengkonfigurasinya kita sekarang pada tahap konfigurasi domain name system atau DNS. Seperti itu. Nah, tadi saya sudah banyak yang coba. Ternyata ini masih banyak yang belum saya pelajari. Oleh sebab itu, kalau misalnya ada kegagalan ya dimaklumi. Tadi saya udah nyoba, terus kemudian ternyata pas akses Debian itu saya ngeblank atau nggak bisa akses lagi. Kenapa? Ntar saya kasih tahu pesannya. Sekarang kita bikin baru lagi, nggak masalah. Untuk tahap ini mudah-mudahan teman-teman semua udah hafal ya. Mudah-mudahan teman-teman udah hafal tahap-tahap ini. Yang udah seperti biasa yang dikasih tahu Pak Munif udah sering lah ya. Nggak mungkin lah nggak bisa. Untuk passwordnya seperti ini biasa. Kita pilih disknya yang standar ST. Kemudian kita create and view. Review and view. Oh ya tadi udah milih itu sih. Harganya udah oke. Terus kita create, tungguin seperti biasa. Apalkan di sini nggak ada kendala. Kalau misalnya ada kendala bilang gagalnya pernah di mana bilang. Kita tungguin, mudah-mudahan cepat. Oh ya, cek dulu di sini ada putih nggak? Tidak ada. Putih. Sambil nunggu ini proses berjalan, saya download putih dulu terlebih dahulu karena di server sini belum ada putih. Nah. Waduh. Ini putih kecil ya size-nya. Oke, sip sama. Biarin. Tungguin selesai. Nah, kalau yang belum paham apa itu semua apa yang settingan kemarin ke yang kelas 12 khususnya yang lupa. Nah, ternyata tutornya ada di sini nih. Di Classroom di kelas 12 yang kalian dulu itu. Di bagian sini. Nanti saya share lagi. Kita pakai tutor yang ini aja ya, biar kalian nanti gampang. Waktu itu pernah bikin kan Sakti dan kawan-kawannya pernah bikin sama kelas 12 yang dulu. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Pasti ingat lah ya, nggak mungkin nggak hafal nih kalau ngeliat ini mah ada sebagai cheat. Terus downloadnya di mana nih ya? Download. Nggak bisa download lagi. Buka dulu ya. Oke Pak, makasih. Oh alah ya, dibuka dulu. Sorry lah, belum paham. Store server. Oke, seperti ini. Sekarang kita pakai rumus ini ya. Yang pertama ini konfigurasi interface. Mungkin kelas 11 belum terlalu ini, mungkin nanti nggak apa-apa, pelan-pelan aja nggak masalah. Kalau ada yang itu ditanyain aja, boleh tanya ke saya atau ke kakak kelas kalian, boleh. Mereka insya Allah pada ngerti kok. Terus konfigurasi. Nah, untuk yang kita pakai Azure, karena koneksinya itu kencang, kita nggak perlu nih konfigurasi repository, nggak perlu. Jadi tahap ini nanti tinggal kita langsung ke tahap ini, instalasi package atau aplikasi. Dua ini, setelah itu update. Jadi repository di Azure itu nggak perlu, karena apa? Karena Debian-nya itu langsung dekat sama server di Amerika sana, seperti itu. Ini juga nggak perlu.
Karena kita ibaratnya ini menggunakan server asli, bukan server virtual. Seperti yang ada praktekan di lab. Nah, lanjut langsung ke step ini. Bin 9. Jadi tahap pertama setelah ini install ini mungkin udah tadi dipraktekin. Safrin juga udah pernah nyoba tadi barusan. Lanjut sampai berapa tahap ini kita lihat. Sampai 19. Ada 19 tahap ya. Nanti kita coba satu-satu. Oke, udah komplit ini. Selanjutnya kita coba. Udah running. Udah running, oke. Copy. Nah, kita copy. Kita paste di sini. Nah, kita namain dulu Farhan Debian biar nanti nggak usah itu lagi. Save. Nah, klik. Nah, kalau kayak gini tulisannya ini biasa aja. Bisa ya bisa no sih. Tapi biar enak biasa aja. Soalnya buat enkripsi aja itu. Login sesuai dengan tadi yang kita bikin. Farhan. Terus kita paste. Nah, untuk paste melakukan paste di putih itu tinggal klik kanan aja ya. Klik kanan nih. Saya klik kanan ya. Tuh, dia udah bisa. Sudah masuk kita ke user admin atau root sama lainnya. Terus kita klik kanan lagi password. Dah, kita clear. Dah, sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Saya gedein. Oh, sorry, biar enak. Magnifier. Kelihatan kan? Kayak gini lebih enak dan gede. Terus kalau udah nyampe sini, tahap yang pertama yang sesuai mana lagi? Sesuai tutor yang dari kelas kemarin itu ialah update dulu ya, update. Ini ya update dulu, update. Kita ketikkan aja. Nah, mau Safrin tadi kan nyoba ya. Kenapa kalau udah masuk root itu nggak usah pakai sudo lagi, Safrin? Kenapa kalau kita belum pakai root, belum masuk root yang tadi sudo itu, kita pakai sudo. Tapi kalau udah masuk di user admin atau root itu nggak usah nih root ini nih. Nggak usah di sudo lagi, tinggal langsung aja apt get gitu. Kita lihat. Nah, udah, terus kita pakai update. Kayak oke. Kalau udah kita nggak enak juga ya gini ya. Gini aja deh. Nah. Mes. Terus selanjutnya kita praktekkan apa yang ya sebelumnya biar enak kita ini dulu install bin 9 biar cepat. Ya Allah Tipo. Oke. Nah, cepat kan pakai ini. Nah, seperti ini. Kita bikin 2 ya sama tutornya dari kelas kemarin. Biar enak. Nah, yang pertama konfigurasi interface. Masuk root udah tadi kan sudo kemudian kita nano attention talk seperti ini. Nah, untuk mengecek karena ini ada yang settingan ini tuh adalah settingan Debian 7. Debian 7 itu menggunakan ETH. Mungkin kelas 11 tahu lah ya. ETH. Dan Debian 10 dan Debian 9 itu waktu pas kemarin LKS itu menggunakan NP0S. Bener kan, Sak? Nah, ya. Kalau di Debian 10 ini kita menggunakan apa sih? Nah, kita ngeceknya tick IP ADD seperti itu. Nah, perhatiin nih, di sini ada ETH0. Berarti nanti settingan interface-nya itu menggunakan ETH0 bukan NP0S. Jadi ngeceknya seperti itu ya. Nah, kalau di VirtualBox itu kita bisa menambahkan kalau kita ngaktifin, kalau kalian ingat kan yang adapter itu di sini tuh ntar ada banyak nih. Sedangkan di sini tuh bukan VirtualBox, jadinya cuma satu doang.
ETH0. Jadi nanti kita konfigurasinya memakai ETH0. Ingat, ini yang berfungsi. Kalau kenapa nggak ETH1, Kak? Nah, kenapa nggak bisa? Karena interface-nya nggak ada di sini. Oke, bisa dipaham ya, jangan bingung nanti. Kita lanjut. Nah, satu lagi saya bilang, fungsi dari putih ini daripada Debian itu enak, bisa di copy paste. Caranya coba ya. Kita copy di sini, salin. Terus kita klik kanan, udah otomatis paste. Jadi kelebihan dari putih itu seperti itu. Nah, jadi enaknya kalian mudah-mudahan besok kalau udah di praktek di sekolahan menggunakan putih saja. Jadi lebih enak dan tinggal copy paste aja. Ini. Terus kita klik kanan. Ini saya klik kanan ya. Tuh, kelar kan. Nah, tinggal diedit dikit lah. Edit. Nah, kita ganti. Tadi kan ETH1 nggak ada kan? Kita ganti apa ini? ETH0. ETH0. Oke, sini kan. Nah, untuk ini tuh nggak boleh pakai crash. Nah, kenapa ini dikasih crash? Crash itu kalau di dalam fungsi Linux atau Debian itu ialah komen ya, ini tanda pagar ini nih, crash. Jadi kalau misalnya kalian melakukan konfigurasi itu, kalau misalnya nggak mengaruhin apapun, itu pakainya crash. Misalnya buat catatan nih, katakanlah ini nih, settingan ETH0. Ini kalau di konfigurasi itu nggak berpengaruh apapun. Tapi kalau misalnya di tanda crash ini dihapus, itu jadi putih kayak gini nih, itu berpengaruh. Tuh. Tapi biar kalian nggak bingung, ini kita hapus aja, nggak apa-apa. Nanti ngiranya kalian pasti berfungsi kan. Ini sebagai komen aja sih, ingat ya tanda crash itu kalau di Debian komen. Kalau di bahasa pemrograman C itu kalau nggak salah garis miring kalau nggak salah. Ya garis miring. Terus di HTML garis miringnya 2 atau apa ya mungkin. Lupa saya. Nah, settingannya ialah statik ya, kayak gini. Auto ETH0 effect seperti ini. Nah, untuk IP ini tergantung, terserah kalian. Nanti besok kalau praktek, IP-nya nggak mesti kayak gini. Bisa lah, katakanlah tanggal lahir kalian di sini. Sorry. Tanggal lahir kalian berapa? Misal 10, 192, 108, 10, 10.10 itu boleh. Terserah, yang penting ingat, IP yang kita pakai adalah kelas C. Kenapa nggak kelas A? Soalnya kita mainnya Debian ini sederhana ya, Debian lokal. Tapi bisa kalau misalnya kalian nanti besok kerja di perusahaan, boleh pakai IP kelas A untuk menunjang kinerja perusahaan. Gitu. Ini kita pakai 1 dan gateway kita 2. Nah, address ini seperti yang tadi itu menyesuaikan, terserah kita. Netmask ini tergantung, netmasknya itu 255 ini kan netmasknya kelas C kan. Kalian ingat lah ya waktu pas subnetting dulu yang kelas 10 menghitung netmask itu seperti apa. Terus di gateway, nah gateway ini sebagai gerbang nanti membuat website. Jadi gateway ini nggak boleh sama address. Address misal ini address ini sebagai alamat rumah. Rumahnya itu ada gerbang. Nah gerbangnya itu kan nggak boleh sama lah. Kalau sama nanti ibaratnya gampang jebol gitu lah. Nanti gateway ini juga sebagai pengaman sih kalau fungsinya. Jadi gateway sama address ini berbeda. Berbedanya di bagian belakang aja. Soalnya kita pakai kelas C. Kelas C itu kan yang berbeda itu bagian belakang ya. Kalau nggak salah yang bagian belakang itu namanya host. Sedangkan 3 digit ke depan itu namanya network. Seperti itu. Nah, DNS name servers itu kita menggunakan address. Nanti kita menggunakan sistem DNS-nya ini. IP ini nih kita gunain. Oke. Kalau udah kita klik ini exit. Nah, untuk kelas 11, kelas 12 mungkin udah tahu buat nyimpannya seperti apa. Kalau kelas 10 belum ya. Kelas 11 belum ya. Untuk nyimpan ini ada beberapa pengertian di sini nih. Di bagian sini ada petunjuk.
tanda petik ini nih, tanda petik ini itu fungsinya CTRL. Terus yang G itu plus, berarti CTRL plus G itu get help seperti itu. Jadi bisa kalian coba-coba. Nah, kita mau nge-save nih, kita menggunakan ini CTRL plus X. Oke, kita praktekkan. Terus save modification buffer, assign no assign. Terus kita pilih yes or no. Kalau misalnya kita mau save, mau keluar tanpa meng-save, berarti kita ketik N aja. Tapi kalau misalnya kita mau nge-save ini settingan, kita Y. Terus enter. Itu. Coba kita buka lagi ya. Tuh udah ada, berarti nggak hilang settingan. Terus kalau udah kayak gimana? Nah, kalau udah kita restart. Restart interface. Gitu. Coba kita lihat settingannya. Setelah melakukan ini, setelah itu save and exit seperti ini. Kemudian restart interface. Nah, restartnya pakai ini ya. TC, YT, working restart. Tungguin, pasti gagal. Nah, nggak apa-apa kalau gagal. Kalau misalnya gagal, biasanya ini karena settingannya kurang tepat sebenarnya. Biar nggak mengetahui sudah benar apa belum, kita if add, biarin, kita abaikan ini ya, file ini kita abaikan, nggak masalah. Nah, ketika kita ngetik IP add, mana sih tadi? Biar dulu. Nah, IP yang tadinya ETH0, mana ETH0? ETH0 mana sih? Nih. Nah, ini kan, ada kan? Tadi kan nggak ada kan ya? Ini IP ETH0 tuh ini. Sudah ada yang kita setting tadi kan. Jadi udah berhasil. Kalau udah nyampe di sini tuh udah berhasil. Coba kita ping sekarang. Fungsi ping adalah fungsi untuk mengecek suatu alamat address. Nah, sudah replay kan. Oke. Kalau udah gini udah biarin aja. Gak apa-apa. Soalnya kalau file ini, kalau file yang tadi itu karena settingan busternya ini nggak sesuai sama ini sih. Apa ya, belum saya baca tadi. Saya pernah coba itu tadi searching karena nggak sesuai apa gitu. Pokoknya besok saya kasih tahu kalau udah ketemu. Lanjut aja ya biar cepet. Lanjut ke settingan bin 9 atau DNS. Ini DNS ya lah. Pakainya paketnya bin 9. Tadi kan kita udah install bin 9 kan. Coba kalau misalnya kita install lagi seperti apa. Tuh, tulisan seperti ini nih. Kalau udah tulisan kayak gini berarti itu sudah terinstall. Tuh, udah tulisan done. Seperti ini udah terinstall. Jadi kita bisa langsung konfigurasi itu. Nah, caranya buat masuk pertama itu masuk ke directory atau aplikasinya. Nah, kalau di Debian atau di OS atau operating system yang CLI atau command line interface itu menggunakan perintah ketikan. Ya, berbeda sama Windows. Windows itu sistemnya GUI, yaitu ngeklik-ngeklik kan tampilan gini. Kalau di Windows Server Debian ini kita menggunakan sistem yang CLI. Seperti itu. Jadi kita semua perintahnya adalah ketikan, bukan pakai gambar. Oke. Terus setelah install bin 9 kita lanjut bin 9, cek masuk terlebih dahulu dari teori ini. Oke, lanjut kita masuk ke directory bin. Caranya gimana? CD etc bin. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita udah masuk. CD tahu kan ya kelas 10 atau kelas 11 waktu itu pernah saya kasih tugas buat nyari perintah-perintah di Debian. CD itu fungsinya buat apa? Udah tahu pasti. Kemudian konfigurasi di directory bin nano etc bin map. Nah, kemudian kita setelah masuk ini lebih baiknya kita ls dulu, melihat directory bin itu isinya apa aja sih. Nah, fungsi ls itu seperti itu buat melihat isi dari dalam directory atau package. Nah, di sini cari nih named. Nah, kita disuruh edit named channel lokal. Kita edit lagi nano garis miring nano named C1 file. Nah, seperti ini settingannya. Editnya di bagian paling bawah. Kemudian nomor 4, masukkan script di paling bawah kan. Harus teliti, beda satu kata auto gagal. Oke, ini kelas 12 kemarin yang bilang yang bikin. Kita copy paste aja ini, nggak masalah. Terus kita klik kanan. Dah, selesai. Itu.
Ini kita ganti karena ini server saya, jadi saya mau pakai nama saya. Oke. Tapi kalau besok kalian ya terserah kalian, nggak masalah. Ini DB. Nah, seperti ini. DB ini menyesuaikan sama nama alamat domain kalian ini. Kenapa harus sesuai? Biar nggak bingung. Pasti kalian kalau misalnya itu pasti bingung. Biar nggak bingung aja. Di sini kan alutpah nih. DB-nya alutpah. Biar nggak bingung karena biar sama gitu. Settingan ininya biarin sama. Nggak masalah. Yang penting ini aja nih. Oke, paham ya? Sini jangan sampai ada yang typo atau salah ketik. Kan udah dijelasin, harus teliti. Kalau udah kita save. Kemudian apalagi? Setelah itu kita save and exit Ctrl S. Oke. Terus nomor 6, lalu copy directory db lokal dengan db alutfah. Nah, db alutfah ini tadi db yang ini. Nah, kita cek di sini. Nah, db alutfah kan di sini belum ada ya, teman-teman nih. Belum ada kan di sini. Coba ceknya db alutfah, db Farhan berarti ya. db Farhan di sini belum ada kan? Di sini belum ada nih. Caranya kita copy paste. Cara copy paste di Debian itu atau di CLI seperti ini. cp copy cp namanya copy db titik lokal file yang mau kita copy, terus kita mau copy di bagian mana? Farhan. Itu. Enter. Kalau nggak ada bermasalah kayak gini. Terus ls lagi. Sudah ada kan namanya db Farhan? Nih, itu udah ada. Oke, kita lanjut. Terus setelah kita copy, terus copy lagi nih db255 ke db192. Kita copy file lagi. cp db255 db192. Ada ls. Ada nggak db192-nya? Ada dong pasti. Oke. Kemudian setelah itu edit file di db alutfah. Berarti tadi apa? db Farhan. Kalau kalian nanti db nama kalian nggak masalah. Tapi asalkan teliti. Ini Farhan. Kebalik ya Allah. Nanonya belum. Jangan ketawa sak, awal sak. Oke, itu berarti Farhan. Dah. Di sini nih ketawa. Nih, di sini. Nah, nih. Nah, tampilan awalnya kan kayak gini nih. Sama kan? Sama kan sama sini. Terus diedit menjadi seperti ini. Duh, nggak kelihatan aja, jelek banget biarin. Menjadi seperti ini. Tuh, yang localhost-nya diganti nama domain kalian. Terus ini, kita edit lagi ya, biar cepet. Oke, kita edit ini nama domain localhost, berarti kita ingat-ingat aja. Namanya localhost itu kita ganti nama domain kita. Nah, oke. Terus ini farhan.net. Nah, yang IP kayak gini berarti sesuaiin aja di sini tuh. Itu IP kita 192.168.100.1. 92.168.100. Tuh, terus di sini kita delete www tp mail nah in a 92.168.100.1 in a. Kita cepet ya, nanti kalian harus teliti, lihat rekamannya aja nggak apa-apa. Dah kayak gini tuh. Di sini nggak rapi karena ya tulisannya wajar lah kalau udah dikompres ke dokumen kayak gini, nggak masalah. Udah menjadi kayak gini biasa kita save ya. Tuh. X X Y enter. Coba kita cek, oke. Selanjutnya apalagi nih di sini, lalu edit file db192. Oke, db192. Nah, db192 tampilannya kayak gini teman-teman. Tuh, bin seperti ini. Sama kan? Menjadi seperti ini. Tuh, hampir sama kayak tadi. Ini bedanya cuma dikit sih. Tapi kalau kalian nanti udah terbiasa kayak ini, pasti hafal. Tanpa lihat script juga hafal. Kayak teman-teman kelas 12 sudah hafal pasti. Pernah nyoba soalnya. Nah, tes. Setiap melakukan praktek kalau di lab, pasti saya tes. Seminggu sekali, tanpa lihat teks atau cheat. Nah, di sini ini L ya, bukan 1. Terus in ptr
farhan.net. Oke, kita X, ya enter. Dah, sudah sampai 12 nih. Oke, apalagi edit file host. Kemudian setelah itu edit file hostnya. Oke, edit file host itu menggunakan ketik nano garis miring etc garis miring host. Nah, apa nih yang lokal host menjadi oke. Nah, ini kan 127. Berarti di bawah localhost ya. Kita ganti tambahin di sini. Sorry. Ditambah di sini. IP kita ketik 68.100.1. Terus nama domainnya. Dah. Terus ininya biarin aja. Ininya Lutfah. Oh, berarti Farhan. Kita save. Lanjut ke tahap 13. Save and save. 14 sekarang. 14. Nah, hostname. Nano garis miring etc garis miring host. Nah, Farhan Debian server. Nah, di hostname ini menyesuaikan sama yang mana? Nah, menyesuaikan sama yang ini tadi. Di host, di bagian ini ya. Ini di bagian ini. Kalau misalnya nama kalian di hostname-nya. Kalau yang tadi Alutfah ya Alutfah biarin. Kalau misalnya nggak diganti ya udah biarin. Tapi kalau defaultnya di sini Debian. Kalau defaultnya, kalau di VirtualBox. Kalau di sini karena kita namanya Farhan, berarti nanti di hostname-nya kita ganti Farhan, oke? Ini Debian server, biarin nggak masalah. Dah, kita save. Setelah itu save and exit, terus edit file resolve. Edit file resolve, oke? Nano tc resolve. Resolve titik conf. Nah, di sini. Yang di atas biarin aja, kita nambahin yang paling bawah ya, teman-teman. Di sini. M server 192. Kita daftarin di sini. Fungsinya resolve itu buat mengetahui alamat yang kita daftar ini, yang kita buat. Alamat IP yang kita buat, jadi biar terdeteksi di si Debian-nya di servernya. Jadi kita daftarin di sini. Seperti itu. Kemudian setelah udah, nih kan, save and exit, terus restart bin. Oke, restart bin. Restart bin. Sama kayak tadi pas interface, restartnya seperti ini ya. Cuma beda di belakang. Kalau interface tadi kan networking. Kalau di kita mau restart bin berarti bin 9. Kita nama aplikasinya, terus di belakangnya dikasih restart. Ini. Oke, nah kalau kayak gini oke, no, kan kelihatan kan berarti settingannya udah benar. Nah, cara ngeceknya gimana nih? Tuh, sekarang cara ngeceknya adalah ping domainnya. Kita coba ya ping domain. Apakah berhasil? Nah, berhasil gak? Berhasil kan di sini? Tuh, tiba-tiba ada nama saya di sini kan nggak lucu padahal saya cuma udah bikin di sini doang. Tiba-tiba ada itu. Nama domain saya farhan.net. IP-nya yang tadi kita daftarin kita bikin di interface seperti ini sama kan? Nah, coba kita pakai www sama nggak ya? Nah, kalau www karena www itu global pasti ngaco nih IP-nya karena kita masih terkoneksi sama internet teman-teman. Seperti itu. Nah, biar yang fungsi www-nya biar ke IP kita hapus di bagian ini resolve. Nih, yang kayak gini nih. Dihapus. Kepengen tahu ya biar tahu ya. Hapus. Kita X, ya enter. Terus kita ping tuh kan langsung pakai www juga bisa. Tadi kan kita di bagian DB atau directory Farhan kita kan nambahin fungsi atau nama ini kan www ftp sama mail itu fungsinya ini yang buat di depan ini www farhan.net. Ya Allah pingnya mana? Tawan sakit. Oke, dah tuh ping. Terus coba kita pakai yang mail bisa nggak? Kita cek. Kita bisa. Nah, terus kita pakai FTP ya. Udah bisa. Gampang kan?
gampang lah, masa enggak. Nah, ternyata karena kita menggunakan Azure itu berarti kan kita harus terkoneksi sama internet ya. Berarti otomatis jalur yang dari ETH0 itu, yang internet ini, itu kita udah ganti sama IP ini. Oke, paham ya, dengerin ya. Udah paham kan? Jadi Azure ini kan internet, tapi kita ganti IP-nya statik. Kalau internet itu nggak bisa statik, teman-teman. IP-nya itu adalah DHCP atau IP public. Nah, kenapa? Nanti setelah ini kalian praktekkan, habis itu kalian SS di bagian sini. Setelah melakukan konfigurasi ini di SS, jangan lupa di SS. Kenapa saya bilang ini? Soalnya ketika misal katakanlah kita ini ya, shutdown nih, shutdown. Kita shutdown. Oke, shutdown ya, kita matiin. Ini biarin no, pasti ini close atau error karena koneksinya udah nggak terhubung. Biarin kita close. Nah, kita habis ini kalau udah selesai kita start lagi nih. Pasti nggak terhubung. Nah, itu dia. Karena IP-nya udah kita ganti statik, sedangkan IP kita yang statik itu belum didaftarkan di internet atau di DNS global seperti itu. Jadi nanti kalau disuruh saya habis ini praktek ya SS dulu biar sebagai bukti tugas kalian mengerjakan seperti itu. Ini nggak bisa lagi, belum selesai ya. Nah, seperti itu sih ininya apa namanya tutor kali ini. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum itu? Halo, nanya nggak? Udah gitu doang nih. Apa? Siapa nih? Pak. Prin ya? Videonya tadi apa Videonya. gimana, Kak? Nanti di-share deh. Di-share di grup. Classroom ya, Classroom. Oke, Pak, Classroom. Di Classroom. Apalagi Saprin? Dia nanya gitu doang ya, elah nggak berbobot sih. Panjang banget, lupa, Kak. Nggak ingat. Nah, iya, pasti kan bilang pelan-pelan. Makanya nanti besok pas kalian masuk, kalau misalnya itu ya saya bantu pelan-pelan di sini. Kalau misalnya nanti pas sekarang nyobain di rumah, ya nanti tanya-tanya saya juga nggak apa-apa, tanya kelas 12 juga nggak apa-apa. Soalnya pasti mereka udah sedikit-sedikit paham. Bahkan yang Saksi sama Adit pasti paham lah, nggak mungkin enggak. LKS kemarin dia ini kok, awas aja kok. Ya nggak Sak, Dit. Udah ya, ini udah nih, nggak ada nanya lagi. Gampang banget kok itu, nggak ada error kok. Nah, saya tutup dulu deh rekodnya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Sekian dari materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi